Tapi sebelumnya yang kita hormati dulu Al-Habib Haidar dari Tanggul, Al-Habib Alawi dan Munawir dari kota Bekasi, dan undangan besok pada maghrib besok pada maghrib pembukaan pengajian daripada Majelis Jasadul Mustafa dan Habib Muhammad Bagir Al-Habsyi. Mudah-mudahan semuanya bisa hadir. Dan besok insya Allah oleh Habib Bahar juga diisi. Ini perdana ini. Habib Bahar tidak pernah datang majelis Bunda, baru hari ini datang. Jadi harus kita dengerin dulu sepatah dua kata kata, lanjut ditutup doa oleh Habib Bahar bin Siddiq. Hadza falyatafadhal mazkura. Shallu ala Muhammad. Majelis ceramah kecuali Al-Habib Alawi Ja'il Muslim. Yang kedua Habib Bahar bin Siddiq. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahad wassalatu wassalam ala man fis sama' ismu Ahmad wa fil ardi ismu Muhammad wa ala alihi wa ba'd. Yang saya cintai, yang saya muliakan, abah kita semua, orang tua kita, Habib Taha Al-Habsyi, Ridho bin Taha Al-Habsyi. Ali, Anda berganti. Kata beliau Nabil, orang kalau terlalu cinta itu seperti itu. Ada lupa. Goncangan di laut barusan. Karena anak baru sampai dari Pulau Panggang, baru nyampe langsung kemari. Dan malam ini pun anak di pondok itu ada pengajian malam Selasa. Dan yang dibaca pun burdah, baca burdah, isi bahar, isi masor, isi hasil jadi. Terus baca maulid, terus melakukan ihya begitu. Tapi Habib Nabil ini luar biasa, ariannya kuat Habsyi. Allah. Sama kayak mantan-mantannya saudara yang Habsyi. Biasa. Habib Haidar, syukur. Para habaib khususnya juga Habib Nabil Habsyi. Yang nantinya tidak hilang-hilang. Allah. Habib Bagir, para habaib syukur. Sedikit saja yang saya sampaikan. Di dalam qasidah burdah atau maulid burdah, jadi burdah ini kan isinya itu syiar dan nada. Bisa dikatakan maulid, ya maulid, bisa dikatakan maulid. Ada satu hadis yang jarang kita dengar. Ini hadis ada dalam kitab Bughiyatul Mustarsyidin. Ini hadis kedudukannya dhaif. Akan tetapi walaupun ini hadis kedudukannya dhaif, bisa dipakai untuk fadailul a'mal dan bisa dipakai untuk targhib dan tarhib. Ada satu hadis bunyinya begini. Man warraqa mu'minan faka'annama ahyahu. Faman qara'a tarikhahu. Man warraqa mu'minan faka'annama ahyahu. Faman qara'a tarikhahu faka'annama zarahu. Ila akhir hadis. Bunyinya man warraqa mu'minan. Siapa orang yang menuliskan sejarah orang mukmin? Man warraqa mu'minan. Barang siapa yang menulis sejarah orang mukmin, faka'annama ahyahu. Maka orang yang menulis itu seakan-akan menghidupkan orang mukmin. Faman qara'a tarikhahu, dan siapa orang yang membaca sejarahnya, sejarah yang ditulis, maka seakan-akan orang itu telah berziarah kepada yang ditulis sejarahnya. Al-Imam Muslim Syarafuddin Muhammad bin Zaid Al-Muslim, beliau adalah seorang imam yang dimana guru beliau Syadili, mazhab Syafi'i, Batin Syadili, seperti Thariqah Ma'lum, Zahiruha Ghazaliyah wa Batinuha Syadili. Al-Imam Muslim adalah seorang yang sangat, makanya dinamakan burdah itu kan, mungkin semua di sini pasti sudah tahu bahwa Imam Busiri itu beliau lumpuh, sakit, tidak bisa meneruskan, ya, baru setengah. Beliau bermimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW. Dan dalam mimpinya Rasulullah meletakkan burdah kain
jubah gitu, kayak kain selimut itu diletakkan, sehingga setelah beliau kemudian ada beberapa kalimat yang tidak sanggup disampaikan diteruskan oleh Imam Busiri, dan itu diteruskan oleh Rasulullah SAW. Kemudian maka disebutlah wasilah burda. Ketika beliau terbangun, beliau langsung sembuh dari penyakit keras. Nah, ada satu yang ingin saya bawa. Di situ ditulis fakaifa tad'u ila dunya dhururatuman laulahu lam tukhrajid dunya minal adab. Sebelum saya bahas itu sedikit, saya bahas lagi pertama. Jadi Imam Busiri menulis sejarah Nabi Muhammad SAW yang dijadikan sebagai wasilah pada berupa pujian. Kalau maulid kan itu tidak berupa ada dalam ini ada arutnya. Kalau wasilah burda kan ada arutnya, wazan ini, madah yang luar biasa. Nah, itu Imam Busiri seakan-akan menghidupkan Nabi Muhammad SAW. Faman qara'a tarikhahu, dan siapa orang yang membaca sejarah hidupnya Nabi Muhammad, ini yang disebutkan mukmin. Kalau bikin orang mukmin saja sama seperti contoh di sini ada Habib Haidar. Ada orang bikin manakib, manakibnya Habib Soleh Tanggul. Maka itu seakan-akan orang yang bikin manakib Habib Soleh Tanggul seakan-akan dia telah menghidupkan Habib Soleh Tanggul. Dan yang baca manakibnya itu, yang baca manakibnya, yang bikin manakibnya seakan-akan menghidupkan. Yang baca seakan-akan dia telah berziarah ke sana. Jadi ente orang tadi baca burda, seakan-akan ente telah berziarah ke Madinah, ke makam Rasulullah SAW. Itu maksud daripada hadis yang tersebut. Kemudian di situ ada salah satu bait yang berbunyi fakaifa tad'u ila dunya dhururatuman laulahu lam tukhrajid dunya minal adami. Bagaimana mungkin Nabi Muhammad SAW, bagaimana mungkin beliau akan tertipu dengan kemewahan dunia, kejayaan dunia, kemakmuran dunia. Fakaifa tad'u ila dunya dhururatuman laulahu, sedangkan kalau bukan karena beliau Nabi Muhammad, lam tukhrajid dunya minal adami, dunia tidak akan pernah dikeluarkan dari ketiadaannya. Maksudnya apa? Dunia ini tidak bakal ada kalau bukan karena Muhammad. Bagaimana mungkin Muhammad bercinta sama dunia? Bagaimana mungkin Muhammad ada ketertarikan sama dunia? Nah, jadi di sini saya menasihati diri saya dan kalian semua bahwasanya apa itu dunia? Dunia syai'un la yusilu bil akhirah. Dunia sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan akhirat. Cari dunia untuk dunia, itu dunia. Mencari dunia untuk akhirat, itu akhirat. Bukan berarti kita tidak kerja. Silakan engkau kerja, melakukan pekerjaan apapun. Tetapi jangan sampai pekerjaanmu, hartamu, pangkatmu, jabatanmu itu menjadi sebab putus hubunganmu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jauh hubunganmu dengan Allah, putus hubunganmu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuba liman tarku dunia babda antarakta. Sungguh beruntung orang-orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia yang meninggalkan. Apa maksudnya meninggalkan dunia? Tinggalkan perkara-perkara yang membuat engkau lupa kepada Allah. Tinggalkan perkara-perkara yang menjauhkan engkau dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggalkan perkara-perkara yang memutuskan hubunganmu dengan Allah. Jikalau harta menjadi sebab engkau jauh dari Allah, tinggalkan harta itu. Jikalau pangkat jabatan menjadi sebab engkau jauh dari Allah, tinggalkan pangkat jabatan tersebut. Apapun itu, perkara apapun yang menjadi sebab hubunganmu jauh, apalagi putus dengan Allah, tinggalkan hal tersebut. Sebelum apa? Sebelum dunia yang meninggalkan kita. Karena saudara-saudara saya lihat orang-orang zaman sekarang ini orang-orang zaman sekarang, kita lebih memilih kehilangan Allah karena dunia daripada kehilangan dunia karena Allah SWT. Kita lebih memilih kehilangan Allah karena harta, pangkat, jabatan daripada kehilangan harta, pangkat, dan jabatan karena Allah SWT. Di masjid-masjid kalian, di musola-musola kalian, di surau-surau kalian terdengar hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Kalian yang bekerja, kalian yang punya toko, yang berdagang, kalian yang duduk di kursi-kursi kekuasaan, berhenti dulu, ayo sholat, ayo beribadah, ayo kembali kepadaku. Tetapi yang bekerja tetap dengan pekerjaannya, yang berdagang tetap dengan dagangnya, yang dengan urusan duniawi tetap dengan urusan dunianya. Mereka lebih rela meninggalkan Allah karena harta, karena dunia daripada kehilangan dunia karena Allah Subhanahu Wa Taala.
Mereka abaikan panggilan Allah demi panggilan perutnya. Kalian abaikan panggilan Allah demi panggilan perut. Maka orang-orang seperti ini bagi saya nilainya sama dengan sesuatu yang keluar dari perutnya, saudara-saudara. Oleh karenanya hadirin sekalian yang mulia Allah, lihat bagaimana Nabi Muhammad. Sayyidatuna Aisyah ketika beliau berdiri di depan kuburnya Rasulullah, apa kata beliau? Ya man lam yalbis al-harir wa lam yanam 'ala al-firash al-wathir. Ya man kharaja min ad-dunya wa lam yashfa batahu walau bi khubz as-sa'ir. Ya man lam yanam tul al-layali min khawf an-nar as-sa'ir. Wahai manusia yang tidak pernah berpakaian sutra, wahai seorang manusia yang tidak pernah tidur di atas kasur yang empuk, wahai seorang manusia yang wafat, yang meninggal dunia dalam keadaan perutnya kosong, belum masuk sesuatu apapun, walaupun sekedar roti yang kering. Padahal kalau Rasulullah mau itu dunia Allah kasih buat Rasul. Orang dunia tidak akan pernah ada berkata Rasul dalam burda. Tapi lihat bagaimana Rasulullah SAW. Dan yang terakhir, ya man lam yanam tulal layali min khawfin ahli sa'ir. Wahai seorang manusia yang tidak pernah tidur sepanjang malam. Kenapa? Karena takut kepada neraka Allah. Nabi Muhammad masih takut kepada neraka. Padahal Nabi Muhammad itu bukan hanya masuk surga, tapi surga Allah ciptakan untuk Nabi Muhammad, tapi beliau masih takut akan neraka Allah. Kita siapa? Nah, oh, saya Habib, saya cucunya Nabi, saya pasti masuk surga. Nggak ada. Rasulullah masih takut sama neraka. Kita ini habaib. Dunia ini punya musiknya kita, dunia ini punya kakeknya kita. Nggak ada. Man kana syarafa nasabu, walakin jahil hisabu, wa maghamuhu ma'al juhal. Engkau mulia dari segi turunmu, mulia nasabmu, tapi engkau bodoh, kau berbuat dosa, kau berbuat maksiat, kau jauh dari Allah. Maka kedudukanmu tidak bisa disamakan dengan kakek-kakekmu. Kedudukanmu disamakan dengan fasikun, fajirun, fasidun, muznibun, mudadzabun. Maka derajatmu disamakan dengan orang bodoh, dan bisa disamakan dengan datuk-datuk. Itu Rasulullah SAW. Nah, maka tinggalkan dunia, maksudnya tinggalkan dunia, tinggalkan perkara-perkara apapun itu yang membuat engkau jauh dari Allah, apalagi membuat memutuskan hubungan dengan Allah. Sebelum apa? Qabla an tarakah, sebelum dunia yang meninggalkan. Apa maksudnya dunia meninggalkan? Sebelum mati, saudara-saudara. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang berjiwa pasti akan mati. Kullu man 'alaiha fan. Segala sesuatu yang di atas bumi ini hancur, binasa. Kullu syai'in khaliqun illa wajhah. Zat apapun, wujud apapun, bentuk apapun akan musnah, akan hancur kecuali Allah. Yang tua mati, muda mati, kaya mati, miskin mati, sehat mati, sakit mati. Syarat mati nggak harus sakit, syarat mati nggak harus tua. Berapa banyak saya tanya di tengah-tengah kalian ada orang masih muda mati? Ada nggak? Ada nggak? Ada orang sehat, dia sehat nggak sakit mati? Ada? Syarat mati tidak harus sakit, syarat mati tidak harus tua, saudara-saudara. Dan kematian datang tanpa pemberitahuan. Kematian datang tanpa pemberitahuan. Kita nggak tahu kapan kita mati. Kalau kita tahu kapan kita mati, enak, saudara-saudara. Oh, anak mati tanggal 23 Juli tahun 2029. Oh ya udah, anak masih aja dulu. Nanti 1 hari sebelum mati baru anak tobat sama Allah, baru anak mati. Dan enggak, kematian datang tanpa pemberitahuan. Maka beribadahlah engkau, taatlah engkau kepada Allah seakan-akan engkau akan mati besok. Saya tanya, kalau andaikan kalian tahu besok kalian mati, malam ini apakah kalian akan menunggu istri kalian? Jawab. Bakal keluar dari rumah. Bakal ngapain? Sholat, ibadah, taubat, istighfar, diampun sama Allah SWT. Nah terus apa yang bisa menjamin besok kita mesti hidup? Jangankan besok, 1 detik setelah saya berbicara, silakan menjadi bisa mesti hidup, saudara-saudara. Oleh karenanya hadirin sekalian, makna yang fakai fatat oleh dunia daruratuman lalu dan tukhrajid dunia min al-adami, walaupun itu cuma sepenggal bait, tetapi memiliki makna yang sangat luas. Mudah-mudahan semua yang ada di sini dengan kalian membaca Buddha,
mada kepada Rasulullah SAW, membaca sirah Rasulullah, zikrul anbiya ibadah, mengingat para nabi, mengingat para rasul, itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua yang di sini dapat berkah. Jangan jauh dari orang soleh, jangan jauh dari para ulama, jangan jauh dari para habaib, jangan jauh dari para kiai, jangan jauh dari para ustaz, jangan jauh dari orang soleh, jangan jauh dari majelis-majelis ilmu, jangan jauh dari majelis-majelis zikir. Karena apa? Kalau kalian pengen tahu kadar kedekatan kalian dengan Nabi di akhirat, gampang. Seberapa dekat kalian di dunia dengan majelis-majelis seperti ini, maka sedekat itulah kelak di akhirat kalian dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau di dunia kau dekat dengan majelis ilmu, majelis zikir, majelis sholawat, dipastikan di akhirat kau dekat dengan Nabi Muhammad. Kalau di dunia kau jauh dari majelis ilmu, jauh dari majelis zikir, dipastikan di akhirat engkau diharamkan kedua matamu untuk memandang wajah indah Nabi Muhammad SAW. Sedangkan orang yang rugi, orang yang celaka di akhirat, bukan orang yang datang bawa banyak dosa, tapi orang yang paling rugi di akhirat, orang yang kedua matanya diharamkan untuk memandang wajah indah baginda Nabi besar Muhammad. Karena para sahabat-sahabat tadi pengen masuk surga bukan karena kenikmatan dari surga, mereka pengen masuk surga satu tujuannya apa? Duduk berkumpul bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Allahumma syarifna bi ru'yati Sayyidina Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah Habib Habib Hashim, mudah-mudahan beliau panjang umur, abah beliau panjang umur, keluarga beliau semua panjang umur. Allah berikan kekuatan langkah kaki beliau untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memimpin kita semua, memberikan nasihat, nasihat dakwah, wal khidmatul Islam wal muslimin, untuk melayani umat Islam, menyebarkan Islam. Karena kami para habaib, kami adalah pelayan umat. Kami tidak butuh dilayani, kami adalah pelayan umat. Sebagaimana kakek-kakek kami, mereka melayani umat, kami tidak butuh dilayani, kami adalah pelayan umat. Oleh karenanya saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan tidak kalian keluar dari majelis kecuali Allah ampuni seluruh dosa-dosa kalian yang telah lalu dan yang akan datang. Ini saja sedikit yang saya sampaikan karena saya datang masih ada mencari kapal sedikit masih ya. Jadi ini saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Dan selain sekali lagi orang tua kita doakan beliau umur panjang. Amin. Mudah-mudahan Allah memberikan umur yang panjang kepada beliau. Sebab beliau ini orang tua saya juga, orang tuanya Habib Nabi, orang tuanya saya juga. Almarhum abah saya, abahnya Habib Nabi, Habib Bagir Habsyah, Habib semua orang. Habib Haidar dari Tanggul, saya kalau ke acara haul Tanggul pasti ke tempat beliau. Mudah-mudahan juga keluarga besar beliau, Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu umur dan Allah akhirat. Kita juga semua, insyaallah. Amin amin. Ini saya akan sampaikan, kurang lebihnya wala minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullah. Kamil ahsantum. Insyaallah. Masya Allah, ini luar biasa sekali penjelasan yang begitu luar biasa dari Habib Bahar. Kita doakan Habib Bahar Allah berikan selalu kesehatan, panjang umur, terus dapat berdakwah, membimbing terus umat. Amin ya rabbal alamin. Karena beliau memang mau ceramah saja. Dari doa terakhir kita kasih ke Habib Abdullah bin Ja'far Rasulullah. Talqin. Tolong aku sana, wan nabiyuna min qabli. La Insyaallah kita ketemu bulan depan dan besok jangan lupa pembukaan daripada majelis Jasadul Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi bi jahil anbiya wal malaika
Hah? Jangan coba? Ya, jangan gitu. Mana yang galinya? Ah, ada ngomong karena. Taufik bawa. Bulan depan ada lagi. Bulan depan besok dipakai datang lagi. Bupati Bogor. Ini loh mantan Bupati Bogor. Karena soalnya kakak ini kan lebih dekat pejabat. Iya. Bukan yang jauh lah katakan dulu. Tapi masya Allah. Khiyarul muluk bagian angkat. Alladzina ya'tuna ulama. Wasyirarul ulama alladzina ya'tuna muluk. Agak enggak sebaik-baiknya pejabat yang datang ke ulama dan seburuk-buruknya ulama yang datang ke pejabat. Bener kan? Karena apa? Kata Imam Ghazali, kalau pejabat datang ke ulama berarti tujuannya akhirat. Tapi kalau ulama datang ke pejabat tujuannya dunia. Tapi nak mutlak berlaku. Ada juga yang tujuannya untuk memberikan yu'tihim nasihat wal irsyad. Alhamdulillah gitu. Jadi alafu saya nggak tahu kalau bupati atau siapa karena nggak pernah lihat itu, nggak kenal. Langsung di sini aja kita langsung makan. Mana? Tuh lagi. Yuk. Mana kuranginya, karena mana ayam mana? Baik. Wah. Habis
Gak apa-apa sudah. Gol dulu. Santai. Ya nggak ada yang ganggu. Tenang dari B kok saya ente. Ada pengajian itu. Kalau yang ini tuh dengerin Ana, kalau ini ya. Yang tadi ada dengerin ente. Sekarang ini gantian dengerin Ana. Pirik. Ini beb nanti bagi. Suka soft kita bertiga dulu. Aduh. Enak soft gitu, awet muda. Iya, gol dulu. Habis Idris, habis kali. Yang belum makan ini. Ini mau makan dia. Omai, makan.